Sebelum memulai pembelajaran kita mulai berdoa dulu ya. Silakan diikuti doanya. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum pembelajaran ibu menjelaskan dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Lebih ada. Ada, Bu. Menteri, Menteri Kamendri, ada Bu. Menteri Lembaga, Aura, ada Bu. Ella, ada Bu. Intan, ada Bu. Ada semuanya ya. Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum memulai perkuliahannya, nampaknya wajah-wajah Anda itu menyesalkannya. Sebelum memulai pembelajaran, kita mengadakan tips untuk melatih melatih konsentrasi Anda. Itu akan mencontohkan biasanya terlebih dahulu, nanti baru kita mulai tipsnya. Ibu mencontohkan ya, misalnya tipsnya itu melatih konsentrasi kita. Itu mudah, tidak susah sekali ya. Misalnya begini tipsnya, misalnya dari Alwi, misalnya kita tuh tipsnya tuh nyebut nama saja. Misalnya dari Alwi ke Fitri. Misalnya Alwi dulu menyebut namanya sendiri Alwi gitu. Terus disambung sama Fitri, nanti kalau udah mulai dari Alwi Fitri gitu, dari lanjut ke Amel. Amel bilangnya Alwi Fitri Amel gitu seterusnya. Coba gimana nanti? Silakan dimulai, coba dulu. Alwi. Alwi Fitri. Alwi Fitri Amel. Alwi Fitri Amel Intan. Alwi Fitri Amel Intan Fitri. Alwi Fitri Amel Intan Auliela. Alwi Fitri Amel Intan Fitri Ella Aura. Berarti semuanya sudah mengerti ya dulunya. Pas semuanya sudah konsentrasi. Oh. Coba mulai dari apa gitu. Bisa gitu. Saya Alwi. Saya Alwi. Alwi Fitri. Alwi Fitri Amel. Alwi Fitri Amel Intan. Alwi Fitri Amel Intan Fitri. Alwi Fitri Amel Intan Aulia Ella. Alwi Fitri Amel Intan Fitri Ella Aura. Ada dua Fitri di sini ya. Ya, Bu. Ya, semuanya sudah bisa. Baiklah, mungkin tadi ibu melihat ada cerita, tapi kita tuh belum merasa kompak gitu kan. Untuk melatih kekompakan Anda, ibu akan mencoba lebih mengangkat rasa kita di sini ya. Nah, tadi itu kan gamesnya itu terlalu low gitu, belum khas gitu. Nanti ibu tunjuk di mana pentingnya kayak gitu. Nanti kalian tuh kan dadakan tuh, misalnya Amel gitu, Amel tuh harus mikir gitu, mana teman-temannya gitu kan. Kita coba menyanyikan yang Alwi dan kayak tadi. Saya Alwi. Alwi Fitri. Alwi Fitri Amel. Alwi Fitri Amel Intan. Alwi Fitri Amel Intan Fitri. Alwi Fitri Amel Intan Fitri Ella. Alwi Fitri Amel Intan Fitri Ella Aura. Fitri Aulia. Alwi Fitri Amel Intan Fitri. Masih lupa ya teman-temannya. Ella. Alwi Fitri Amel Intan Fitri Ella. Amel. Alwi Fitri Amel. Nah, jadi nanti kita buka ya. Dari tadi kan dari Alwi terus jadi Alwi itu terselamatkan. Kita coba dari Aura duluan kan. Aura. Saya Aura. Aura Ella. Aura Ella Fitri. Aura Ella Fitri Intan. Aura Ella Fitri Intan Amel. Aura Ella Fitri Intan Amel Fitri. Aura, Ella, Fitri, Intan, Amel, Fitri, Alwi. Aduh, masih dari mana? Mau hafal namanya ya? Fitri, ya, dari nama lainnya
Intan, Amel. Dapat sekali Ananda Fitria mulai ketawa dong. Mungkin ini sudah kompak ya kelihatannya, kalau sudah nanti lama juga akan menjelaskan. Di sini ibu kita akan melakukan yaitu layanan bimbingan prasikal. Apakah Anda sudah tahu apa itu bimbingan layanan prasikal? Belum. Ada yang tahu? Satu kali 45 menit ke depan kita akan mempelajari yaitu layanan prasikal dan materi pembahasannya yang kita akan bahas nanti. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit apa itu layanan bimbingan prasikal. Itu layanan yang diadakan seperti yang kita adakan sekarang ini, yaitu layanan konseli bertatap muka yang diadakan berbasis kelas seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Ibu melihat Ananda dan Ananda melihat ibu. Yaitu kita di sini melaksanakan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu perbedaan antara SMA dengan SMK. Apakah Anda sudah tahu apakah perbedaan SMA dengan SMK? Ada yang tahu? Sudah, Bu. Orang Kalau SMA itu lebih pembahasan atau materi yang dibahas itu lebih kepada teori, Bu. Sedangkan SMK lebih kejuruan, contohnya jurusan otomotif, Bu. ada lagi? Fitri. Saya akan menjelaskan perbedaan SMK dengan SMA. Kalau SMK itu lebih ke kejuruan dan prakteknya, dan kalau SMK dan bisa juga kita ke kerja gitu. Kalau SMA itu lebih ke teori dan bisa melanjutkan di jenjang perguruan tinggi. Baiklah, dan teman-teman kita ini kan sudah mengetahui sedikit banyaknya yaitu perbedaan SMA dan SMK. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu SMA dan SMK ya. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian SMA. SMA adalah lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sedangkan SMK yaitu sekolah menengah yang bertujuan untuk menyiapkan siswa yang hendak melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Tapi SMK itu lebih ke kita tuh lebih mengenalkan skill kita gitu. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa itu contoh ke depannya dari SMA dan SMK. Ada? Coba Putri. Contohnya, Bu, kalau SMK itu contohnya kan seperti kita kan lulus tamat SMK gitu kan, bisa kita kerja di tempat, misal jurusan kita otomotif kan, otomotif kayak TKJ, bisa di kontrak gitu. Kalau akuntansi bisa di bank. Kalau SMA terus lowongan kerjanya kecil gitu, kerjanya cuman apa tuh namanya tuh kayak di membantu orang di tempat minimarket itu contohnya, Bu. Ada lagi yang belum paham apa itu perbedaan antara SMA dan SMK? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang materinya. SMK itu kita tuh lebih banyak mempelajari teori dibandingkan praktek, sedangkan SMK itu lebih banyak kita tuh ke prakteknya daripada teorinya. Misalnya kalau SMK itu kita tuh misalnya belajarnya tentang mengetahui kecantikan gitu. Nanti Ananda yang mempraktekkannya, misalnya kayak yang viral sekarang gitu kan, kecantikan tuh sekarang kan kayak jadi mual-mual gitu, lagi diperlukan sekarang gitu kan. Kalau di SMK kita belajar tuh gurunya tuh cuma menjelaskan gitu teorinya saja, nanti Ananda ada prakteknya seperti PKL nanti. Sedangkan kalau SMK ini kita tuh kayak belajar biologi, kita tuh masuk labor gitu, lebih ke mempelajari lebih detailnya gitu. Segitu banyak materi yang bisa dijelaskan hari ini, dan Ibu akan membagi kelompok Ananda supaya Ananda lebih mengetahui apa itu perbedaan antara
Ya kan? Iya. Alwi, Intan dan Fitri Aulia kelompok 1, Fitri Ramadhani, Ameltri, Ella dan Amra kelompok 2. Silakan duduk berkelompok ya. Sudah berada di kelompok masing-masing? Sudah. Sekarang tolong dicatat dan minta yang akan dibahas per kelompoknya ya. Tadi kan kita sudah membahas sedikit banyaknya tentang perbedaan SMA dengan SMK, yaitu tugasnya adalah Ananda mencari prospek studi ke depannya SMA dengan SMK. Kemudian menjelaskan jurusan apa saja yang ada di SMA dengan SMK. Dan coba upayakan mana yang lebih efektif dibagi zaman sekarang ini anak-anak muda seperti Anda semuanya, mana lebih efektif memilih antara SMA dengan SMK. Sudah ya? Apakah ada yang sudah siap? Sudah. Ada yang mau satu duluan? Kita bikin. Ya Bu. Ya, ada yang silakan. Terus teman-temannya ya. Satu saja. Yuk Bu. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, selanjutnya Ella Ramadhani, Fitri Ramadhani, dan Aura Adani. Dalam pembahasan ini kami membahas yaitu mencari respek ke depannya SMA dan SMK, yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bisa melanjutkan ke jenjang SMA, sedangkan untuk SMK bisa melanjutkan ke dunia kerja. Mana yang lebih efektif antara SMA dan SMK? Menurut saya yang lebih efektif yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bisa memilih SMA. Jurusan yang ada di SMA yaitu IPA seperti biologi, kimia, dan fisika. Sedangkan SMK seperti otomotif, akuntansi, dan tata usaha. Sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari kelompoknya atau dari kelompok 1 di kelompok 2? Tidak ada ya, coba nanti Ibu akan mendengarkan kesimpulan yang Anda buat ya, tugasnya. Silakan tampilkan dari kelompok 1. Tolong diperhatikan ya semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berataskan saya Intan Ikhwasi Alfa
saya yang lain yaitu Alwi dan Putri Auliarahmi. Yang pertama yaitu mencari prospek studi SMA dan SMK. Prospek SMA dan SMK itu sangat berbeda. Yang SMA itu bisa umum, misalnya bisa lanjut ke kuliah atau lanjut kerja kan, sedangkan SMK itu tujuannya itu untuk jenjang kerja. Jurusan apa saja yang ada di SMA dan SMK itu yaitu contohnya di SMA ada IPA dan IPS. Di jurusan IPA itu ada mata pelajaran biologi, fisika, kimia, sedangkan di IPS ada geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sedangkan di SMK itu ada TKJ, akuntansi, otomotif, dan SMK keperawatan contohnya. Sedangkan yang lebih efektif SMA dan SMK itu tergantung kepada siswanya, apakah dia ingin melanjutkan ke jenjang kerja setelah SMK atau jenjang selanjutnya itu masuk SMK. Sedangkan kalau dia nantinya ingin kuliah sebaiknya lanjut ke SMA. Sekian hasil diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan untuk kelompok 1. Sekarang coba Anda beri kritik dan saran antara kan kelompoknya sudah masuk keduanya kan. Misalnya kelompok 2 ada yang ingin memberikan kritik kepada kelompok 1 dan kelompok 1 apakah ada yang ingin mengkritik kelompok 2? Kalau ada, tidak ada. Kelompok 1 ada? Tidak juga, Bu. Ibu mengkritik ya? Ya, Ibu. Kelompok 2 yaitu menurut Ibu ya kurang menjabarkan hasil diskusinya, mungkin kelompoknya kurang kompak ya. Kalau kelompok 1 kekurangannya yaitu mungkin diskusinya tuh lebih bekerja sendiri, nampak mebut ya. Mungkin bekerjanya bersama gitu ya, tapi kurang kompaknya kelihatan gitu, Intan saja yang mengerti gitu. Ya pembelajaran untuk kedepannya kalau kita kerja kelompok ini kita tuh saling kompak ya Nanda, walaupun ya Nanda tuh nggak bersih gitu. Kita tuh kompak kedepannya kalau kita belajar kelompok ini. Dan ngerti? Sekarang coba Ananda simpulkan apa yang telah Ananda buat. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Apa itu? Tadi kan dijelaskan prospek studi kedepannya dari SMA dengan SMK, jurusan apa saja yang ada, dan nanti kedepannya rasanya mana yang lebih efektif antara SMA dengan SMK. Coba Ananda simpulkan dari semuanya. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, silakan Aura. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari diskusi tadi Bu. Yang pertama yaitu prospek kedepannya antara SMA dan SMK. Kalau SMA ini lebih mengenai ilmu pengetahuan seperti jurusannya IPA yaitu yang mempelajari tentang biologi, kimia, fisika, dan ada juga jurusan IPS yang membahas atau mempelajari tentang ekonomi, sosiologi, dan geografi. Selanjutnya ada jurusan bahasa, yaitu lebih mendalami tentang bahasa seperti bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa lainnya. Selanjutnya yaitu kalau SMK ini lebih kepada menggali skill atau lebih banyak mempraktekkan sesuai dengan jurusan yang dipilih. Jurusan yang ada pada SMK ini yaitu jurusan otomotif, akuntansi, tata busana, dan jurusan lain-lainnya. Yang lebih efektif antara SMA dan SMK itu sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, sehingga siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi bisa memilih sekolah SMA. Sedangkan untuk SMK bisa juga untuk perguruan tinggi dan bisa juga untuk terjun kepada dunia kerja. Hanya itu yang dapat saya simpulkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bebas sekali ya, setelah orang sudah
jelaskan yaitu kesimpulan yang kita telah pelajari tadi. Baiklah, Ibu sedikit menjelaskan apa yang telah Anda pelajari di kelompok Anda yang telah Anda diskusikan, yaitu Ibu akan menjelaskan itu prospek studi ke depannya. Kalau SMA ini kan kita lebih ke mempelajari materi gitu, lebih mendalami teori. Misalnya kalau IPS ini nanti kalau ke perguruan tingginya nanti nggak bisa kalau anak IPA ini mengambil jurusan IPS misalnya. Nanti kalau yang di guru mahasiswa sekarang ya, yaitu jurusannya yang mana gitu ya, yang hits gitu seperti hubungan internasional kan sekarang tuh banyak dikejar gitu. Hubungan internasional ini tidak semuanya dari SMA itu bisa diambil gitu, hanya seperti siswa yang mempelajari ilmu sosial seperti anak IPS gitu. Kita tuh kan mempelajari ilmu sosial, sedangkan IPA ini kita tuh lebih mempelajari ilmu biologi gitu. Itu tuh menjurusnya ke ilmu kedokteran, misalnya bisa ngambil kedokteran, keperawatan, kesehatan gitu. Umumnya anak IPA ini lebih mempelajari gitu, lebih mendalami. Nanti kalau anak IPS ini ngambil kesehatan, nanti dia tuh simpang siur gitu, nggak mempelajari dasarnya dari SMA. Sedangkan begitu juga dengan IPS, nanti kalau anak IPA mengambil jurusan perpajakan, nanti dia tuh bingung, dia tuh nggak belajar akuntansi gitu, nggak mempelajari gitu. Sedangkan kalau SMK ini misalnya kita tuh mempelajari TKJ gitu. Kalau anak SMA ini kita tuh harus melanjutkan itu ke jenjang perkuliahan, karena prospek kerja kita tuh kalau di SMA ini kan minim gitu. Kalau sedangkan SMK itu kita tuh lebih ke penjuruan gitu, misalnya TKJ, teknik musik jaringan kan kita tuh sudah ada skill, itu yang dikatakan orang kan sudah ada skill gitu. Nanti kita tuh misalnya kerja di TU gitu kan, kita tuh mengoperasikan komputer gitu, ada keahliannya gitu. Kalau lebih efektifnya antara SMA dengan SMK itu sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki atau yang akan digali oleh siswa-siswa itu sendiri. Baiklah, setelah ini Ibu akan memberikan angket kepada Ananda, yaitu dengan pemilihan antara yaitu dengan tujuannya menggali bakat dan minat Ananda semuanya. Antara misalnya Ananda itu sekarang kan SMA gitu, belum tahu sebelum masuk SMA ini Ananda mau ke SMK atau SMK. Ya. Ya. Silakan isi anketnya ya. Apakah anketnya sudah siap, Anda? Sudah. Silakan dulu ke depan. Baiklah, angket Anda ini akan Ibu periksa nanti ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita sudahi pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.